Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giva Syokia Harahap, mahasiswi Teknik Sipil Universitas Riau, akan menyampaikan pembahasan tentang kebutuhan air bersih Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam menghitung kebutuhan air bersih, yang pertama kita harus menghitung kebutuhan air domestik yang mencakup sambungan rumah tangga dan hidran umum. Selanjutnya kebutuhan air non-domestik yang mencakup fasilitas pendidikan, peribadatan, pasar, fasilitas puskesmas, dan jika ada fasilitas perkantoran dan olahraga. Selanjutnya menghitung total kebutuhan air yang mencakup total kebutuhan air domestik, non-domestik, dan total secara keseluruhan. Yang keempat, menghitung total kebutuhan air bersih hari maksimum, dan yang terakhir total kebutuhan air pada jam puncak. Pertama-tama kita mencari data pada website BPS sehingga didapatkan data jumlah penduduk menurut website BPS berjumlah 51.424 jiwa. Selanjutnya, karena Kecamatan Ampe Angke memiliki penduduk sekitar 20.000 hingga 100.000 jiwa, yaitu 51.424 jiwa, sehingga dimasukkan ke dalam kategori kota kecil dengan perbandingan SR dan HU yaitu 70:30. Yang pertama, menghitung kebutuhan air domestik. Menghitung kebutuhan sambungan rumah tangga. Tingkat pelayanan 70% didapat dari tabel jumlah terlayani, yaitu jumlah penduduk dikali tingkat pelayanan. Jumlah penduduk 51.424 jiwa dikali 70%, hasilnya 35.996,8 jiwa, atau jika digenapkan menjadi 35.997 jiwa. Konsumsi air rata-rata 80 liter per jiwa per hari didapatkan dari tabel. Selanjutnya menghitung jumlah pemakaian. Jumlah pemakaian dihitung dengan cara jumlah terlayani dikali konsumsi air rata-rata. Hasil yang didapatkan tadi yaitu 35.997 jiwa dikali 80 liter per jiwa per hari didapatkan hasil 2.879.760 liter per hari. Dibagi dengan 86.400 untuk menjadikannya satuan ke liter per detik, sehingga didapatkan hasil 33,33 liter per detik. Selanjutnya menghitung hidran umum. Tingkat pelayanannya 30% didapatkan dari tabel. Menghitung jumlah terlayani, yaitu jumlah penduduk dikali tingkat pelayanan. 51.424 jiwa dikali 30%, hasilnya 15.427,2 jiwa, atau jika digenapkan menjadi 15.428 jiwa. Konsumsi air rata-rata diasumsikan 30 liter per jiwa per hari. Jumlah pemakaian sama dengan jumlah terlayani dikali konsumsi air rata-rata, 15.428 jiwa dikali 30 liter per jiwa per hari, sehingga didapatkan hasil 462.840 liter per hari. Jumlah kebutuhan airnya dibagi dengan 86.400 untuk menjadikannya satuan liter per detik, sehingga didapatkan hasil 5,36 liter per detik. Yang kedua, menghitung kebutuhan air non-domestik. Didapatkan dari data BPS jumlah pelajar SD 4.805 siswa, pelajar SMP 1.382 siswa, pelajar SMA 996 siswa, pelajar SMK 841 siswa. Jumlah pelajar MTS 1.220 siswa,
dan pelajar MA 435 siswa. Sehingga menghitung jumlah kebutuhan air pada fasilitas pendidikan, dihitung total jumlah pelajar yaitu 9.679 siswa. Konsumsi air rata-rata didapatkan dari tabel, yaitu 10 liter per murid per hari. Jumlah pemakaian jumlah pelajar dikali konsumsi air rata-rata, yaitu 9.679 jiwa dikali 10 liter per murid per hari. Hasilnya 96.790 liter per hari. Dijadikan liter per detik sehingga didapatkan hasil 1,12 liter per detik. Selanjutnya menghitung kebutuhan air pada fasilitas peribadatan. Yang pertama, pada masjid, konsumsi air rata-rata 3.000 liter per unit per hari. Jumlah pemakaian jumlah masjid dikali konsumsi air rata-rata 35 dikali 3.000 liter per unit per hari, sehingga didapatkan hasil 105.000 liter per hari. Dijadikan satuan liter per detik sehingga didapatkan 1,22 liter per detik. Untuk menghitung jumlah kebutuhan air pada musola, konsumsi air rata-rata 2.000 liter per unit per hari. Jumlah pemakaian jumlah musola dikali konsumsi air rata-rata. Jumlah musola didapatkan dari data BPS, yaitu 86 dikali konsumsi air rata-rata 2.000 liter per unit per hari, didapatkan hasil 172.000 liter per hari. Dan jika dikonversikan ke satuan liter per detik, didapatkan hasil 1,99 liter per detik. Selanjutnya menghitung jumlah kebutuhan air pada fasilitas pasar. Standar kebutuhannya 36.000 per 120.000 meter kuadrat per jiwa. Kebutuhan luasnya jumlah penduduk dikali standar kebutuhan 51.424 jiwa dikali 36.000 per 120.000, didapatkan hasil 15.427,2 meter kuadrat, atau jika dijadikan satuan hektar jadinya 1,54272 hektar. Konsumsi air rata-rata 12.000 liter per hektar per hari. Jumlah pemakaian kebutuhan luas dikali konsumsi air rata-rata 1,54272 hektar dikali 12.000 liter per hektar per hari, didapatkan hasil 18.512,64 liter per hari. Dikonversikan menjadi satuan liter per detik, didapatkan hasil 0,21 liter per detik. Selanjutnya, menghitung jumlah kebutuhan air pada fasilitas puskesmas. Konsumsi air rata-rata 2.000 liter per unit per hari, dengan jumlah unit hanya 1. Jumlah pemakaiannya yaitu jumlah unit dikali konsumsi air rata-rata, yaitu 1 dikali 2.000 liter per unit per hari, didapatkan hasil 2.000 liter per hari. Dijadikan satuan ke liter per detik, sehingga didapatkan hasil 0,02 liter per detik. Selanjutnya, menghitung total kebutuhan air. Yang pertama, total kebutuhan air domestik. Total kebutuhan air domestik dihitung dengan jumlah kebutuhan air saluran rumah tangga ditambah hidran umum, yaitu 33,33 liter per detik ditambah 5,36 liter per detik. Hasilnya 38,69 liter per detik. Total kebutuhan air non-domestik dihitung dengan jumlah kebutuhan air fasilitas pendidikan ditambahkan fasilitas peribadatan, fasilitas pasar, dan juga fasilitas puskesmas. Didapatkan hasil 4,56 liter per detik. Selanjutnya menghitung kehilangan air, yaitu 4,56 liter per detik.
Total kebutuhan air domestik ditambahkan total kebutuhan air non-domestik dikali 15%. Didapatkan hasil 6,49 liter per detik. Total kebutuhan air didapatkan 49,74 liter per detik. Hasil dari penjumlahan semuanya. Yang terakhir, kebutuhan air bersih hari maksimum dan kebutuhan air pada jam puncak. Kebutuhan air bersih hari maksimum dihitung dengan total kebutuhan air dikali faktor pengalinya 1,15, didapatkan hasil 57,20 liter per detik. Kebutuhan air pada jam puncak dihitung dengan total kebutuhan air dikali faktor pengali 1,75, didapatkan hasil 87,05 liter per detik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.